Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya di Hadisan Channel. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang garis dan sudut bagian pertama, di mana masih pengenalan ya. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita lengkapi sampai dengan bagian yang terakhir, di mana materi garis dan sudut ini kalau kita peta konsepnya itu seperti pada gambar. Yang pertama terkait dengan garis, itu setidaknya ada 3, garis sejajar, berpotongan dan berimpit. Sedangkan untuk sudut, mulai dari sudut lancip, siku-siku, tumpul, sampai nanti sudut berlawanan. Tapi di sini nanti kita hanya akan bahas sampai dengan sudut lancip, siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, adapun beberapa tujuannya, yang pertama adalah siswa mampu memahami konsep garis dan sudut. Yang kedua adalah siswa dapat mengukur, membandingkan, dan melukis garis dan sudut dengan benar. Yang ketiga, tentu saja implementasi garis dan sudut dalam kehidupan seperti apa. Yuk kita lanjut saja. Untuk yang pertama, pernahkah kalian melihat garis dan sudut di sekitar lingkungan kalian? Kira-kira di mana kalian menemukannya? Ini salah satu contoh ya. Nah, di sini di contoh tersebut ada gambar rel kereta yang berdampingan. Jadi ada double track ini, di mana garis rel kereta itu merupakan salah satu contoh garis sejajar. Yang kedua ini upin. Upin ini juga ada garis sejajar, terus juga ada garis berpotongan atau garis yang saling berimpit ya. Yang terakhir ini adalah jemuran. Ini dibentuk oleh ada yang garis sejajar dan garis bersilangan. Ya. Bagaimana untuk sudut? Ini salah satu contoh sudut-sudut yang ada sekitar. Misalkan sudut pada jendela, sudut pada buku, sudut pada pintu. Nah, cuma di sini semuanya sudutnya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Oke, untuk lebih memperjelasnya, yang pertama kita lihat dulu hubungan dua garis. Tadi kan garisnya ada macam-macam ya. Jadi kita lihat dulu hubungan antar dua garis. Yang pertama ada garis yang berpotongan, seperti kalian lihat pada gambar jalan tersebut. Ya, persimpangan dua jalan. Di mana namanya garis yang berpotongan, dia akan memiliki satu titik potong. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada garis yang sejajar seperti pada rel kereta di samping. Ya, rel kereta itu nggak akan mungkin bertemu. Jadi nggak mungkin kan rel kiri kanan bertemu kecuali pada persimpangan. Yang ketiga itu ada garis yang tegak lurus. Jadi pada tiang listrik itu antara garis yang di bawah dengan penyangganya itu tegak lurus ya. Yang keempat garis yang berimpit, bisa kita lihat pada jam, katakanlah jam 12.00. Di sini jarum antara jarum pendek dan panjang itu saling berimpit ya. Berimpit berarti keduanya saling tumpuk dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Yang kelima adalah garis yang bersilangan. Bersilangan ini mereka tidak akan bertemu, tetapi bisa kita lihat ilustrasi pada gambar kubus di samping ya. Jadi yang satunya di atas, yang satunya di bawah. Oke, lanjut. Kita lanjut terkait dengan sudut. Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik ya. Jadi saya kasih warna kuning.
itu disebut sudut. Titik perpotongannya namanya titik sudut, ya. Macam-macam sudut itu secara umum ada 3, tetapi bisa kita sebarkan menjadi 4, di mana sudut-sudutnya ada yang sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul, itu secara umum. Tetapi ada yang menjabarkannya sampai dengan sudut lurus, yaitu 180 derajat. Untuk mengukur sudut, kita membutuhkan alat yang namanya busur derajat atau protraktor. Nah, ini digunakan untuk mengukur sudut berapapun sudutnya. Nah, penggunaan ini agar standar itu biasanya menggunakan merek busur tertentu. Tetapi jangan lupa yang paling terstandar itu kalau mereka ada titik pusat. Jangan sampai terkecoh dengan busur-busur yang bagus tetapi titik pusatnya tidak kelihatan. Bagaimana cara menggunakan busur? Jadi langkah pertama itu titik pusatnya berikan pada titik pusat busur. Yang kedua, kita tarik garis ke 0, ya. Jadi kita tarik garis sejajar dengan 0. Terus yang ketiga, misalkan garisnya sudah ada ya, nah kita paskan itu pas di angka berapa. Nah, dari 0 ke garis tersebut itu merupakan sudut yang dicari. Kalau misalkan 0-nya ada di bagian luar busur, berarti kita ngikut bagian luar. Kalau 0-nya ada di angka bagian dalam busur, kita ngikut ukurannya di bagian dalam. Ya, membandingkan sudut, otomatis kalian bisa menggunakan misalkan pakai jarum jam. Di mana jarum jam yang pertama itu di angka 3.00 dia akan membentuk sudut siku-siku. Untuk yang kedua di angka 2, pukul 2 itu dia membentuk sudut yang lancip. Jadi untuk membandingkan sudut kita juga bisa menggunakan alat peraga yang namanya jarum jam analog, ya. Untuk melukis sudut caranya sama dengan tadi, caranya sama dengan mengukur, ya. Langkah pertama kita buat titik pusatnya dulu, kita padukan dengan busur, terus buat garis yang sejajar dengan 0 derajat, lalu tandai 150 dan tarik garisnya, ya. Oke. Jadi kesimpulannya untuk terkait dengan materi ini ada yang pertama adalah definisi garis dan sudut. Garis tadi sudah ya. Terus ini sudutnya. Setelah itu jenis-jenis sudut. Ada lancip, siku-siku, tumpul, sudut lurus. Terus yang ketiga ada cara mengukur sudut, ya. Kesimpulan ini silakan ditambahi dan dilengkapi. Oke, langsung saja kita coba soal-soal sederhana karena ini masih bagian pertama. Yuk kita kerjakan. Pertanyaan pertama. Sudut siku-siku memiliki besar sudut berapa derajat? Ya, benar 90 derajat, ya. 90 derajat. Pertanyaan yang kedua, alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah yang namanya busur derajat. Ya, busur derajat. Oke, pertanyaan ketiga. Sudut yang lebih besar dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat disebut sudut tumpul, ya. Yang keempat, sudut lurus memiliki besar sudut, ya benar, 180
derajat. Yang kelima, sudut 45 derajat merupakan contoh sudut. Ya, benar jawabannya sudut lancip. Jadi itu merupakan soal-soal sederhana terkait dengan materi pertama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Nanti kalau misalkan kalian ingin belajar bareng bisa kontak saya. Kita belajar lewat Zoom. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.